Ada sih kemarin 5 orang yang ngelamar. Cuma akunya belum klik. Alhamdulillah, perjuangan selama 2 tahun ya. 2 tahun ya, 2021 sampai 2003. Semuanya karena Allah, semuanya akhirnya berita bahagia banget gitu loh. Maksudnya sudah keluar juga surat cerai dari Pengadilan Agama tanggal 21 Oktober 2022, sudah lepas ya. Terus kemudian kemarin juga baru putusan juga dari Pengadilan Tinggi yang kasus KDRT aku di Cirebon. Hukumannya Fajar ditambah menjadi 3 tahun 3 bulan denda 10 juta. Berarti kan ditambahkan dengan kasus yang KDRT anak tahun 2021, 2 tahun 6 bulan, subsidi 100 juta atau kurungan 2 bulan, jadi semua totalnya menjalani hukuman sekitar 6 tahun lebih lah ya. Alhamdulillah terbayarkan istilahnya itu keadilan untuk anak saya juga diri saya sendiri gitu. Semoga ini bisa menjadi contoh pelaku KDRT bahwa kita harus berani speak up gitu. Jangan biarkan kejahatan pelanggaran hak manusia itu merajalela. Itu aja sih yang penting itu. Dari Kak Hari mungkin gimana nih rasa syukurnya, mungkin sibuk sekolah juga, tapi di satu sisi ini kan kasus jatuhnya, udah lega dong artinya, atau gimana, merasa kurang hukumannya udah KDRT Kak Hari? Udah cukup sih sebenarnya. Ya udah gitu. Gimana Kak Hari? Rasanya? Ya bersyukur. seneng lah. Bersyukur ya udah dikurung selama itulah ya, semoga setelah keluar bisa sadar dan tidak ada korban lagi. Nah gimana Kak Yuyun ini ya, keluh kesahnya udah selama 3 tahun warawiri di Cirebon, Jakarta, itu bolak-balik dong kan? Bolak-balik sih. Dan sebenarnya kemarin itu 5 hari sebelum putusan dari Pengadilan Tinggi yang kasus di Cirebon itu, Fajar tuh sempat neror gitu loh Mas. Jadi ya itulah masih mungkin kalau misalkan kayak pelaku KDRT lainnya yang aku lihat mungkin ada jeraknya, ada sadarnya gitu kan, istilahnya sudah menjalani di penjara untuk memperbaiki diri gitu. Tapi kemarin itu 5 hari sebelum putusan sempat neror saya gitu. Tapi saya langsung kabarin Kalapas, itu kan diulang lagi seperti putusan waktu di PN Tangerang juga, dia neror sebelum putusan ini kan PN Tangerang. Nah kemarin 5 hari itu sebelum putusan Pengadilan Tinggi neror gitu. Nah, alhamdulillah. Kalapas. Iya, saya ngubungin Kalapas, alhamdulillah Kalapas Kesambi langsung menindaklanjuti Fajar dan saat ini masih di ruang selti gitu, dan ketahuan juga HP-nya yang digunakan langsung disita gitu. Ini ada chatnya sih. Nanti saya ini nih. Nah, ini alhamdulillah. Jadi sebelum putusan itu, maka itu alhamdulillah aku langsung lapor ke jaksa, waktu itu kan ke kejaksaan, jadi ada penambahan memorinya kan, memori banding ya, alhamdulillah makanya putusannya itu bisa tinggi, selain mungkin diperhitungkannya dia residivis karena melakukan kejahatan berulang kan gitu. Itu alhamdulillah lah semuanya dilancarkan, semuanya berkat Allah. Dan juga terima kasih banget sama Mbak Lisa ya sebagai lawyer aku nih, yang bener-bener istilahnya pejuang KDRT lah gitu loh. Itu aja sih gitu. Nah ini gimana Kak Hari juga tadinya sempat trauma ya Kak? Gimana nih Kak Hari akhirnya udah nggak perlu ke psikolog lagi gitu kan? Dengan kegiatan dengan melupakan. Ya menyibukkan diri aja sehingga ya lupa sendiri jadinya. Udah nggak perlu ke dokter lagi ya Kak? Enggak sih, jadi kemarin memang kalau namanya dampak dari itu memang sampai saat ini pun saya masih kadang-kadang ya, anak juga mungkin ya, karena ingat waktu masih satu rumah itu kan sampai traumatiknya kita mau tidur aja anak juga bilang, "Mah, amanin pisau-pisau taruh di bawah tempat tidur, takut sewaktu-waktu pas kita tidur Fajar bisa ya inilah yang tidak diinginkan." Nah itu kan sampai sebegitunya tidak difikirkan dampak ke depan anak kan. Fajar melakukan KDRT itu baik melakukan fisik, kata-kata selalu depan anak gitu. Makanya saya selalu saat ini menyenangkan anak aja, terus anak juga berusaha melupakan dengan kesibukan kayak gitu, yang dia senang apa, dia suka otomotif apa gitu ya, alhamdulillah lah sudah berangsur membaik. Itu aja sih. Ada perbedaan gitu. yang signifikan nggak Kak Hari, Kak Yun, gimana nih
setelah itu kayak ada pundak yang lepas, Ya, berat di pundak atau gimana? lega ya Ria. Saya cuma bilang Hari anak yang kuat gitu. Dari umur masih di bawah umur aja, masih 14 tahun dia sudah mengalami itu. Kita ambil positifnya dan selalu saya ingatkan jangan lupakan sholat, jangan sampai telat. Itu aja, semuanya kita bisa melewatin ini. Kita berdua, hanya berdua, nggak ada siapapun saudara atau apa, hanya berdua bertiga dengan Allah ya istilahnya. Semua ini kalau udah Allah, jangan nggak percaya deh gitu, dan selalu berpositif thinking. Apapun yang kemarin kita lakukan, kita lalui berat itu ada hikmahnya gitu loh. Saat ini Allah tuh akan buat kita ngelupain tangisan kita yang kemarin tuh, kita lupa gitu. Makanya harus selalu bahagia aja lah, gitu aja sih gitu. Gimana Kak Ayun sendiri akhirnya lepas bersyukur gitu dari kemarin sempat nyekar juga di Ya, makam. ziarah juga Ziarah, itu pasti harus, nyekar itu juga, ziarah. nanti akan nyekar lagi ya. Ya, insya Dalam waktu Allah dekat. nanti ada sesuatu juga nih yang lagi dikerja sekarang. Udah waktunya mencari duit kan gitu ya, fokus untuk masa depan anak gitu aja. Jadi udah lega, dan saya harap juga dari pihaknya Fajar maupun Fajar sendiri jangan mengganggu aku lagi deh. Kita sudah selesai ya, sudah gitu loh. Maksudnya udah apa namanya, nggak ada urusan lagi. Dulu nggak kenal ya, sekarang nggak kenal lah gitu istilahnya gitu. Jadi aku fokus saat ini, memang lagi ada sesuatu hal juga yang akan dikerjakan di Cirebon. Nanti kita sama-sama ke Cirebon ya, kita ziarah, kita tidak melupakan asal usul kita juga, ke orang tua, ke apa namanya, sesepuh yang di Cirebon juga gitu. Nanti pokoknya ada wisata religi ke sana, ditunggu aja ya. Nah Kak Hari, sekarang apa nih yang mau direncanain sekarang? Mungkin pengen ajak mama jalan-jalan ke mana mungkin, ke Singapura atau kemana refreshing, ada nggak sih kepingin gitu wujudin ke, minta ke mama, atau mungkin pingin punya kendaraan baru atau apa? Nah. Cita-citanya apa nih? Ya, Healingnya kita 2 tahun nggak healing nih soalnya ya. ya lebih apa ya, sebenarnya buat ngelupain itu sih ngikut kemana-mana aja sih, kesibukan, terus ya ketemu orang baru dan lain-lain itu sih. Kepinginnya gitu? Atau rencana liburan nggak pengen ke Bali atau gimana gitu? Ya liburan sih mau sih, cuman kan masih sibuk-sibuknya ya, jadi mungkin nanti cari waktu luang lagi Tempat lah. sekolahannya ya. Iya. Pengen umroh juga lah nanti insya Allah. Tadinya udah pengen umroh ke Turki ya Allah, tapi ada ini ya di sana ya. Nanti kita cari waktu ya Ria. Yang penting happy, sekarang harus happy. Kayu Semangat. sendiri gimana nih untuk entertain dan syuting-syutingnya, atau sekarang kesibukannya akan fokus di mana nih? Akan ada surprise dan support juga ya dari teman Kayun ya yang di sana. Iya, mereka alhamdulillah. kami ya. Ya, alhamdulillah. Selama ini karena silaturahmi ya Mas ya, banyak teman. Walaupun kita hanya berdua, tapi semua support. Terima kasih sampai akhirnya semua bisa kita lewatin, dari teman-teman semuanya yang support gitu loh. Itu aja sih gitu. Jadi gimana nih harapannya dari Kak Hari, selain semoga keluar nanti sadar, apalagi harapannya nih buat doa buat mama juga, buat Hari juga. Buat mama apa? Sekarang Ya. lebih protek kalau misalkan ada seseorang yang mendekati. Gimana Ri? Iya gitu. Iya begitulah. Ngingetinnya gimana? Apa ya? Oh, kalau Kalau ya bisa memilih calon suami yang benar lah, yang baik, yang Punya kerjaan. punya kerjaan Punya yang pastinya, kerjaan. yang nggak tidur aja, dan semoga dari sana juga sadar dan tidak ada ancaman-ancaman lagi setelah keluar, bertaubat lah. Gitu. Itu sih harapannya. Nah dari kakak sendiri. Dari aku ya udah sekarang aku juga berharap pengen tenang ya, pengen bahagia sama anak, dan sekarang natap ke depan, lupakan masa lalu sudah gitu, dan berharap juga dia bisa bertobat dan juga jangan lagi menteror atau mengganggu hidup aku lagi. Itu aja sih gitu. Lebih Ada sukses. kelanjutannya, ada lagi mungkin laporan-laporan lain yang akan dilaporkan. Kan kemarin ini juga tuh telepon dari Apa tuh? dalam neror-neror. Ya, udah, aku- dilaporin, maksudnya nggak mau Oh, dikasusin aduh. lagi. Nanti kalau udah keterlaluan aku lapor, tapi udahlah janganlah, stop lah. Aku harap juga dia bisa sekarang bisa bertobat. Cuma ya satu hal mungkin ya, kita nggak bisa merubah seseorang pada waktu saat itu
memang sulit mungkin untuk mungkin bisa menjadi contoh pelajaran ya dari perjuangan aku ini, dan saya akan support banget untuk anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban nantinya di dalam nanti planning aku nih ada sesuatu yang akan aku kerjain gitu, dan aku akan konsen untuk lebih ke perempuan dan anak-anak perlindungan itu, dan mendukung korban KDRT, dan aku berharap supaya kita jangan malu. Itu bukan aib bagi korban ya, korban KDRT bukan aib, tapi aib bagi pelaku. Jadi apapun itu kita harus nomor satu memohon sama yang di atas, nanti Allah akan kasih jalan di situ, dan kita akan berani untuk speak up itu. Jadi jangan sampai berlarut-larut, atau jangan sampai kita memberikan kesempatan lagi ataupun menunggu berubah gitu, karena pelaku KDRT itu tidak akan pernah berubah. Sekarang orang tuanya aja mungkin tahu kelakuannya KDRT, tidak bisa berubah, apalagi kita yang orang lain, misalnya kan gitu. Kalau kita ngotot gitu jadi pahlawan kesiangan, kita akan nangis terus, sakit gitu. Jadi lebih baik stop, kita keluar dari hubungan toksik, kita juga layak untuk bahagia, itu aja sih. Nah, tapi terakhir nih, kan kepingin dong punya pendamping baru buat mama. Kriterianya kalau dari Kak Hari seperti apa nih? Saya punya kerjaan ya? Ada sih kemarin 5 orang yang ngelamar. Cuma akunya belum klik, cuma ya Hari ya, kriterianya gimana? Ya bisa menghidupkan keluarganya secara layak dan baiklah, dan sayang, tanggung jawab yang kepada mama sama saya juga. Udah itu sih. Jadi harapannya ya sekarang ini mungkin anak cowok ya istilahnya, sekarang tuh Hari tuh lebih protek ke mamahnya. Jadi misalkan ada seorang yang lagi ngedeketin, wah ntar dulu nih mah, semuanya aku juga sekarang nggak lagi mikirin diri sendiri ya istilahnya. Sekarang apapun semua tergantung anak Dari dulu Kak Yuyun gitu. sendiri, kriterianya kepinginnya sekarang gimana nih? Sekarang pengennya satu, ya otomatis satu bertanggung jawab ya, istilahnya sayang sama aku, sayang sama anak, nerima semua kekurangan maupun kelebihan, terus juga mapan ya, itu nomor satu pekerjaan ya Ria, istilahnya itu, dan tidak main tangan lah, istilahnya tidak attitude-nya yang baik, dan dia juga ahli ibadah yang benar-benar bukan hanya kedok gitu loh itu. Ada target nggak untuk menikah Kak Yuyun? Tahun ini kah atau tahun depan? Atau kita nggak tahu jodoh ya. Gimana Ri? Belum. Oh belum boleh, Harinya masih mau sama mama dulu katanya. Belum menargetkan. belum menargetkan ya. Sekarang mungkin karena kemarin kan hubungan aku sama anak juga kan agak renggang ya, jadi sekarang lagi masa-masanya kami ngedeketin ya, maksudnya kita lagi bersama-sama terus nih gitu, sambil aku juga nggak menutup kemungkinan ya Ri, kalau misalkan ada yang Hari cocok mama ya baru oke, gitu aja sih. Oke deh, sip. Oke deh. Di ending Abang Put cerita, tapi memang di balik semua ya, kalau kita emang lihat sholat penyebab ini menyangkut dengan masyarakat. Pokoknya akan kita aja Bang Bu. Selamat pagi. Kemudian